Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa bersama-sama, kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita boleh mengalami hadirat Tuhan yang besar, yang luar biasa pada malam hari ini. Mari kita tenangkan, teduhkan hati kita sebelum kita masuk di dalam doa malam ini. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Jika kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan dan tantangan, sakit penyakit sekalipun, Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi malam hari ini mata kami tertuju kepadamu. Mohon belas kasihan, mohon pertolongan Tuhan boleh terulur untuk menolong setiap pribadi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh berseru kepada nama Yesus, yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan yang melawat setiap kami, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan satu pengharapan yang baru di dalam hidup kami. Kami yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan buat kami. Kami percaya Bapa, saat kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka apapun akan kami alami kelegaan yang sejati, damai sejahtera dan sukacita melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami dimampukan untuk menghadapi semua badai, persoalan, pergumulan di dalam hidup kami. Dan kami yakin percaya ada sorak-sorai kemenangan ketika Tuhan menolong setiap pribadi yang sungguh-sungguh berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah kerinduan hati kami untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Engkau yang melayakkan setiap pribadi. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, basuh dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh layak menghampiri tahta hadirat Tuhan. Dan terima kasih Bapa, biar malam hari ini nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan di dalam doa malam persekutuan doa Victory Family. Berkat-Mu turun atas setiap kami, dan kami sambut kehadiran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. ku bimbang.
biar musik mengalun dengan lembut, kita mau pejamkan mata sejenak. Kita mau renungkan kebaikan Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita berjalan melalui satu keadaan yang tidak kita inginkan. Seringkali kita takut, khawatir. Tetapi malam hari ini biarlah kita mau merenungkan kembali. Kita lebih percaya kepada Tuhan. Dia yang tahu lebih baik daripada cara kita memandang. Hanya Dia yang mau menolong kehidupan saudara dan saya. Izinkan Roh Kudus bekerja malam hari ini, menyentuh setiap pribadi yang membutuhkan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati. Sampaikan kepada Yesus, hanya Dia yang sanggup menolong engkau dan saya. Hanya Dia yang setia menemani kita di dalam kehidupan ini. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Saat
buka kedua tanganmu mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup ini. Mungkin hari ini keadaan kita sedang berada dalam keadaan yang kurang baik. Mungkin hari ini keadaanmu mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin hari ini keadaanmu sedang diterpa badai kehidupan. Jangan pernah memandang kehidupan berdasarkan dari potongan-potongan dari rangkaian kehidupan. Tapi mari belajar kita memandang di dalam kehidupan ini dari rangkaian semua peristiwa. Kita percaya apa yang Tuhan izinkan kita alami di dalam hidup ini, semuanya atas seizin Tuhan. Tidak pernah ada kata kebetulan. Dan kita tahu ketika kita diizinkan Tuhan mengalami berbagai macam pergumulan hidup ini, yang mungkin kita berkata, Tuhan berat, Tuhan aku tidak sanggup, Tuhan aku tidak mampu. Ingat, di balik semua peristiwa, badai, masalah, sakit, penyakit, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ketika kita berkata, aku tidak kuat, aku tidak mampu, lihatlah engkau sampai hari ini kau boleh ada. Bukankah semuanya itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan? Mari mengucap syukur, di atas segala-galanya ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang setia. Ada Tuhan yang selalu menghibur. Ada Tuhan yang selalu menopang, memberikan kekuatan untuk engkau dan saya. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Kadangkala kami tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Ada kalanya kami tidak melihat Tuhan di sisi kami. Ada kalanya kami menyangka Engkau sudah meninggalkan kami. Kau tidak peduli dengan kehidupan kami. Malam hari ini kami mengerti, kami bukan orang-orang yang ditinggalkan. Kami bukan anak yatim piatu. Sebab ada tangan Tuhan yang terus-menerus memberikan kekuatan buat kami, memberikan kemampuan untuk kami untuk bertahan di tengah-tengah badai kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk pekerjaan pelayanan yang Tuhan masih percayakan untuk kami. Kerjakan di dalam hidup kami yang singkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Juru selamatku.
satu-satunya sumber kekuatan kita, yaitu Yesus, Juru Selamatku. Amin. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Biar musik mengalun dengan lembut, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa malam hari. Biar engkau menyembah di rumahmu, dan biarlah Dia hadir, Dia menjamah setiap orang yang sedang sakit malam hari. Biarlah Yesus yang segala-galanya, Tuhan, Raja dan Sang Penyembuh itu menghampiri engkau, menjamah dan menyembuhkan setiap pribadi. Mungkin kau sedang tidak sakit, tetapi ada saudara, ada temanmu, ada tetanggamu yang sedang sakit, dan engkau rindu untuk mendoakan mereka. Tuhan taruh satu beban, satu nama di dalam hatimu. Engkau mendoakan dia. Buka kedua tanganmu, mohon beras kasihan. Biar kesembuhan Tuhan mulai mengalir malam hari ini. Di rumah-rumah orang yang sedang sakit, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjamah satu persatu. Syarabata karala bara-bara-bata syikarala bara-bara-bara-bata syarala bara-bata karala bara-bata. Aku berdoa malam hari ini, Tuhan, untuk saudaraku Cisyan yang hari-hari ini mengalami sakit di bagian dada. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi satu hal yang kami percaya, Engkaulah Sang Penyembuh, dan Engkau rindu menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit malam hari ini. Dari tempat ini aku berdoa untuk Cisyan yang dadanya seringkali sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah sembuh malam hari ini. Terima kesembuhan Tuhan. Syarabata karala parapata syara. Berdoa juga untuk Ibu Ana yang sejak kemarin sebelah matanya mengalami pembuluh darah yang pecah. Aku percaya oleh bilur-bilur Yesus, setiap pembuluh darah di bagian mata yang pecah, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan sanggup membuat aliran-aliran darah yang baru, sehingga malam hari ini Ibu Ana, engkau mengalami kesembuhan Tuhan. Dijamah oleh bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh. Demikian juga untuk Bapak Rudi yang sedang terbaring sakit di rumah sakit.
yang sedang mengalami stroke. Aku berdoa malam hari ini bersehati bersama saudara-saudaraku semua. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dijamah dan disembuhkan. Kami percaya Tuhan, engkau melihat setiap orang yang sedang sakit, yang tidak saya sebutkan namanya. Malam hari ini mereka sedang terbaring lemah, mungkin di rumah atau di rumah sakit atau di mana saja mereka berada. Mohon kemurahan Tuhan, kesembuhan Tuhan mulai mengalir, menjamah mereka yang sungguh-sungguh hati berseru kepada nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan ketika kami panggil di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, yang sanggup menjamah dan menyembuhkan setiap kami yang sakit malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya apapun yang sedang kami alami, Tuhan sanggup menolong di dalam kehidupan kami. Engkau sang penyembuh, dan engkau mau menyembuhkan setiap pribadi yang sakit malam hari. Mungkin mereka sedang tidak mengalami sakit secara jasmani, tetapi di dalam rumah tangga mereka sedang sakit. Tidak ada keharmonisan, tidak ada kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Keluarga mereka sedang sakit, saling menyakiti satu dengan yang lain. Malam hari ini kami berdoa, mohon kemurahan-Mu turun atas keluarga demi keluarga. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga. Tuhan menjamah dan memulihkan keluarga-keluarga yang sedang sakit. Pulihkan, berikan kasih yang baru. Saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena kami terlebih dahulu, dosa pelanggaran kami sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Aku berdoa juga, mungkin ada yang sedang mengalami ekonominya yang sakit, keuangannya yang sedang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memberkati setiap kami, sehingga ekonomi yang sakit, pekerjaan bisnis yang sedang sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan jalan keluar dan memberkati kami berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sekali lagi, sebab ada Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Sama-sama katakan, kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah
Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Kami perlu firman-Mu untuk menolong setiap kami, memimpin jalan hidup kami, memberikan kekuatan, menegur setiap kesalahan kami, menghiburkan kami. Malam hari ini kami perlu Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu, kami perlu firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Tolong kami Tuhan, urapi setiap kami. Kami membuka hati kami lebar-lebar, biar kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, biar setiap pribadi yang mendengar firman, iman kami boleh dibangkitkan kembali. Sukacita, kekuatan dari tempat Maha Tinggi turun atas setiap kami. Kami percaya firman-Mu yang akan menolong kami, firman-Mu yang akan menghibur kami, firman-Mu yang akan memulihkan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah apa yang kami dengar malam hari ini bukan hanya kami sekedar mendengar, tetapi lebih kami mau melakukan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, mempraktekkan apa yang menjadi firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Berapa banyak di dalam kehidupan ini seringkali kita ini merasa kecewa ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, ya. Ada yang namanya delay, ya. Ada waktu yang harusnya kita pergi naik pesawat, kemudian karena beberapa hal kita di-delay, ya, suruh tunggu sebentar, mungkin 1-2 jam, ada yang juga tunggu sampai keesokan harinya, ya.
Seringkali kita merasa tidak nyaman dengan semua hal ini, ya. Apalagi kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita sudah mempersiapkan semua acaranya, sehingga kalau bisa kita on schedule, ya, tepat pada waktunya. Tetapi ada kalanya di dalam hidup ini kita mengalami yang namanya delay waktu, ya, tunggu. Gak langsung seperti apa yang kita harapkan. Dan reaksi kita ketika kita mengalami delay, ya, bagi orang-orang yang biasa on time, on schedule, ya, kalau mengalami delay dalam waktu ini semuanya akan menjadi berantakan. Dan bagi beberapa orang menjadi satu kekecewaan, ya, responnya kecewa, marah, ya, bersungut-sungut dan macam-macam reaksi dari atau respon dari banyak orang. Nah, malam hari ini kita juga akan belajar bagaimana ada ungkapan kekecewaan dari orang-orang atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka juga mengalami yang namanya kecewa, ya. Dan saya percaya setiap kita pun juga pernah mengalami hal yang demikian, ya. Apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, justru yang terjadi adalah tidak yang seperti kita inginkan. Yuk kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-21. Ini adalah salah satu ungkapan atau perkataan dari orang yang mengalami kekecewaan di dalam hidupnya. Yohanes 11 ayat yang ke-21, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Peristiwa ini terjadi ketika Marta mengirim pesan atau berkata kepada Tuhan, "Saudaraku ini sedang sakit, silakan datang, sembuhkan." Karena mereka ini sahabat, ya, orang yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan bukan cuma Marta saja yang mengalami kekecewaan kepada Tuhan Yesus. Ada seorang pribadi yang juga mengalami kekecewaan yang sama. Kita lihat ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Berapa banyak kita pun juga mengalami hal yang demikian. "Tuhan, seandainya Engkau menolong aku, seandainya Engkau segera tidak berlambat-lambat, ya, tidak sampai mengalami hal yang lebih buruk, Engkau sudah menolong aku, tentunya aku tidak kecewa." Ya, malam hari ini kita harus jujur mengakui, kita pun seringkali kecewa kepada Tuhan ketika mengalami waktu tunggu, ya, delay dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat yang ke-21 kita tahu siapa yang berkata. Ternyata yang berkata ini adalah Marta. Siapa Marta itu? Marta adalah orang yang melayani Tuhan, ya, disibukkan hidupnya dengan pelayanan dan pelayanan. Marta ini bukan orang pengangguran, tetapi Marta ini adalah orang yang giat melayani Tuhan. Orang yang begitu mengasihi Tuhan sehingga dia memberikan waktunya kepada Tuhan untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Tetapi malam hari ini kita akan belajar bahwa orang yang mengalami atau banyak melayani Tuhan pun juga pernah mengalami yang nama kecewa. Di dalam ayat yang ke-32, siapa yang ngomong demikian? "Oh Tuhan, Kau terlambat, seandainya Engkau datang, Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati."
Dengan kata lain, kedua orang ini berkata, Yesus, engkau sedang terlambat. Yesus, engkau sedang sia-sia datang ke sini. Seandainya engkau datang tepat pada waktunya, tentunya saudaraku tidak akan mati. Dan siapakah yang berkata demikian? Ayat yang ke-32 ini. Ternyata yang berkata demikian adalah Maria. Siapakah Maria? Maria ini adalah di dalam ayat yang kedua dari Yohanes 11 ayat yang kedua. Di situ dijelaskan Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Siapa Maria? Maria yang memberikan hartanya. Segala-galanya yang dia miliki dipersembahkan kepada Yesus. Orang yang mempersembahkan banyak, orang yang mengasihi Tuhan dengan memberikan hartanya kepada Yesus pun pernah mengalami yang namanya kecewa. Nah, malam hari ini ya, kita akan belajar bahwa orang yang dekat, orang yang melayani Tuhan, orang yang mengasihi Yesus, orang yang sudah memberikan hartanya segala-galanya untuk Tuhan, tidak berarti hidupnya bebas dari yang namanya masalah. Tidak berarti bebas dengan yang namanya delay waktu dari Tuhan. Ya, kita lihat Maria melayani Tuhan dengan duduk diam mendengar firman, selalu fokus kepada Yesus. Ketika dia fokus dengan Yesus, dia tahu ya bahwa seluruh hidupnya ini dia persembahkan untuk Tuhan. Demikian juga Marta, karena dia begitu mengasihi Tuhan Yesus sehingga dia mau memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Berapa banyak kita yang sudah melayani Tuhan, yang sudah memberikan segala-galanya untuk Tuhan, pun seringkali di tengah-tengah perjalanan kita mengiring Tuhan, kita mengalami yang namanya masalah. Ya. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan dengan cepat dari Yohanes 11. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita ini tidak bisa menerima yang namanya delay waktu, yang namanya kata tunggu dari Tuhan. Ya. Seringkali ketika kita berdoa dengan satu penekanan, ya, seperti di dalam ayat yang ketiga ini, mereka kirim WA kepada Tuhan, mereka kirim kabar kepada Yesus. Tuhan, ya, mereka menyebut bukan lagi guru, tetapi Tuhan, dia yang engkau kasihi. Yang Yesus kasih ini sedang sakit, ya, datanglah. Tetapi seringkali apa yang kita kerjakan untuk memberikan tekanan, garis bawah, kita berdoa kepada Tuhan, seringkali kita menggaris bawahi, Tuhan, lihatlah ini aku sedang sakit, bukankah aku ini anakmu, aku sudah melayani engkau, aku sudah memberikan segala-galanya untuk engkau. Mengapa Tuhan engkau izinkan aku sakit? Mengapa Tuhan engkau izinkan aku mengalami badai yang berat ini? Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama, pergumulan, kata tunggu dari Tuhan. Tuhan ingin bahwa di dalam kita mengalami pergumulan itu, kita ini benar-benar mengenal siapa Tuhan kita. Ya. Di tengah-tengah pandemi ini, ya, sudah
Tidak ada lagi yang namanya pencitraan. Ikut Tuhan supaya pencitraan. Semuanya dibongkar habis. Semuanya dimurnikan oleh pandemi ini. Ya. Akan kelihatan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan orang-orang yang hanya sekedar pencitraan. Engkau mengikut Tuhan karena sesuatu, atau engkau ikut Tuhan karena engkau sudah mengalami kebaikan Tuhan. Malam hari ini, biarlah di tengah-tengah pergumulan kita ini membuat kita mengenal lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Ya. Berapa banyak di dalam perjalanan kehidupan kita ini hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang. Kita itu hanya mengenal Tuhan dari apa kata hamba Tuhan. Tetapi jarang kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Tuhan ingin bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan itu ingin kita ini benar-benar mengenal siapa Dia itu. Ya. Tuhan itu bukan membiarkan. Bukan Tuhan itu senang ketika kita ini mengalami pergumulan. Tuhan bukan gembira ketika kita mengalami penderitaan. Tuhan ingin menegaskan, Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada setiap kita bahwa Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Di dalam ayat yang ke-5 yang tadi kita baca, di situ ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa Yesus memang diaminkan oleh Yesus. Dia sangat mengasihi Lazarus. Dia sangat mengasihi Maria. Dia sangat mengasihi Marta. Ya. Tetapi seringkali kita menolak. Kalau Tuhan itu benar-benar sangat mengasihi kita, mengapa Dia izinkan semua penderitaan, semua sakit penyakit, semua keadaan yang berat, sampai-sampai kita berkata, Tuhan aku menyerah, Tuhan aku tidak kuat. Mengapa Tuhan Engkau tidak peduli dengan semuanya itu? Bapak Ibu yang terkasih, kita akan buka satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Berapa banyak seringkali kita ini menolak didikan dari Tuhan. Kita maunya semuanya baik. Kita mau di dalam hidup ini berjalan dengan lancar, tidak mengalami hambatan, tidak mengalami hal yang buruk. Tetapi seringkali kita lupa kalau kita ini sebagai anak, kita ini juga harus mau menerima didikan Tuhan. Tanda orang tua mengasihi anaknya adalah dia memberikan didikan kepada anaknya. Seringkali didikan itu menjadi satu keadaan yang tidak baik, tidak nyaman bagi anak-anaknya. Berapa banyak anak yang ketika dikasih obat pada waktu sakit, ya mereka nangis menolak, berkata mama jahat, papa jahat. Dibawa ke dokter, disuntik, divaksin dan lain sebagainya. Mereka tidak terima. Mengapa orang tuaku membawa aku mengalami penderitaan, membawa aku kepada kesakitan? Tetapi seorang anak kadangkala tidak bisa melihat kebaikan dari orang tuanya, bahwa mereka dibawa ke dokter, diberikan obat yang pahit supaya mereka sembuh, divaksin supaya tubuh mereka sehat. Demikian juga keadaan kita. Seringkali kita menolak, berkata Tuhan Engkau jahat, Tuhan Engkau tidak peduli, mengapa Engkau izinkan semuanya ini terjadi di dalam kehidupanku. Satu ayat lagi di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19.
Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ya, malam hari ini kita jadi mengerti, ternyata didikan Tuhan, keadaan yang tidak baik, pergumulan kita, persoalan kita, sakit penyakit kita, kadangkala membuat kita ini bisa mengenal Tuhan. Ya, bahwa kita di tengah-tengah pergumulan kita itu kita bisa melihat bahwa sesungguhnya di balik semuanya itu kita berkata, Tuhan itu sangat mengasihi aku. Dan lihatlah nanti hasil akhirnya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami semua hal yang buruk ini. Semua peristiwa, kejadian demi kejadian, jangan pernah kita mencomot atau mengambil hanya dari satu bagian dari kehidupan ini yang buruk saja tentang Tuhan. Tetapi marilah, biarlah pasal itu, bagian-bagian itu dijadikan satu. Dan ketika semua rangkaian peristiwa di dalam kehidupan ini akan terbentuk menjadi satu kehidupan yang indah. Karena kita tahu di balik keadaan atau pergumulan dari kehidupan kita, kita akan melihat ada rangkaian tangan Tuhan yang bekerja di balik semuanya itu. Yang kedua, apa pelajaran dari kata tunggu dari Tuhan, delay dari Tuhan? Yang kedua, kita diajar untuk menghormati yang namanya waktunya Tuhan. Seringkali di dalam pergumulan kita, kesulitan kita, persoalan kita, seakan-akan kita ini menjerit, kita nangis, kita berteriak kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak kuat loh Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan, aku tidak tahan lagi, segeralah menolong aku. Tetapi malam hari ini melalui kisah dari Lazarus yang dibangkitkan ini, kita belajar menghormati bahwa Tuhan itu bekerja sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Kita ingat ketika Tuhan pertama kali membuat mujizat di dalam pernikahan, perjamuan kawin di Kana. Ketika pasangan ini, pesta ini sedang berjalan, di tengah-tengah perjalanan pesta ini mereka kekurangan anggur. Dan Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka sedang kekurangan anggur. Dan jawab Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau ibu? Waktuku belum tiba. Mari malam hari ini kita mau belajar menghormati yang namanya waktunya Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Ya. Jangan pernah lagi memaksa-maksa Tuhan. Seringkali cara pandang kita, cara pikir kita, urgent Tuhan, segera Tuhan, aku perlu pertolongan Tuhan saat ini juga. Tetapi ada kalanya Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Ketika Maria dan Marta kirim kabar kepada Yesus, ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya tertarik dengan kata sengaja. Ya. Bukan berarti Tuhan ini ingin berlama-lama. Bukan ingin melihat atau senang ketika anaknya sedang mengalami pergumulan, sedang dalam penderitaan, biar kapok. Ya, mungkin Tuhan itu berkata demikian. Enggak. Tetapi biarlah malam hari ini kita mau belajar menghormati yang namanya waktunya Tuhan. Dia sengaja. Apa tujuan dari semuanya itu? Kita lihat ayat yang ke-17 ya. Bukan berarti Tuhan itu sudah terlambat. Ayat yang ke-17, maka ketika Yesus tiba di tempat di mana Lazarus, Maria dan Marta
ada. Didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Bukankah bagi manusia ketika Yesus datang sudah 4 hari terbaring di dalam kubur, semua sudah tertutup, kartu mati, sudah percuma Yesus datang, sudah tidak ada lagi harapan bagi Lazarus untuk dibangkitkan. Sudah tidak ada diharapkan. Maria dan Marta sudah kecewa benar. Yesus yang mereka kasihi, Yesus yang mereka puja, yang mereka agungkan, yang mereka utamakan demikian rupa di dalam hidup ini, ternyata datang tidak tepat pada waktunya. Berapa banyak seringkali kita dengar Yesus itu bekerja tepat pada waktunya, tetapi dalam kenyataan seringkali kita berkata terlambat Tuhan. Sudah kartu mati, sia-sia, percuma. Bukankah demikian kekecewaan yang dialami oleh Maria dan Marta? Sudah 4 hari di dalam kubur, kuburnya saja sudah ditutup, percuma. Malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah kita membatasi yang namanya kuasa dan cara Tuhan bekerja. Mungkin secara manusia semuanya itu terlambat, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 4 hari di dalam kubur itu tidak menjadi masalah bagi Yesus. Jadi kita mau belajar menghormati yang namanya waktu dan cara Tuhan bekerja. Dan tujuan dari semuanya ini yang terakhir terdapat di dalam ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-39 saja langsung, ya. Ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Kemudian ayat yang ke-40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang terakhir, tujuan dari semuanya ini, Tuhan membawa bahwa setiap kita diajar untuk percaya, menghadapi apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Yesus tahu bahwa 4 hari di dalam kubur, di situ sudah bau, sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup. Tetapi Yesus berkata, angkat batu itu. Marta berkata, Tuhan, dia itu sudah mati, sudah bau, tidak mungkin lagi diangkat batunya. Malam hari ini dengar baik-baik. Setiap apa yang sedang kita hadapi, apa yang gak mungkin, apa yang mustahil, sudah bau, sudah jadi mayat, sudah tidak mungkin lagi ada kehidupan. Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jikalau engkau percaya, jika malam hari ini engkau dan saya percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Setuju? Katakan amin. Boleh ketik di dalam mesej, kalau engkau percaya, ya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Rencana Tuhan jauh lebih besar daripada rencana kita. Rencana kita, harusnya Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Harusnya Yesus hadir ketika Lazarus sakit. Tetapi Yesus membawa bukan cuma kesembuhan, tetapi Yesus ingin memberikan berkat yang
jauh lebih besar, yaitu kebangkitan dari maut, kebangkitan dari kematian. Itu yang Yesus berikan kepada Maria dan Marta. Maria dan Marta cuma mengharapkan kesembuhan, tetapi Tuhan membawa kepada mereka kepada berkat yang jauh lebih besar. Malam hari ini mungkin kau sedang merindukan, Tuhan, seandainya Engkau melakukan ini seperti yang ada di dalam pemikiran kita, seperti yang ada di dalam rencana kehidupan kita. Seringkali kita yang mengatur Tuhan, kita yang mendikte Tuhan, kita yang memaksa Tuhan, Engkau harus demikian. Tetapi lihatlah, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang sudah kita rencanakan. Satu ayat yang terakhir, Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancangan, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Ada jarak yang begitu jauh rancangan kita manusia dengan rancangan Tuhan. Rencana kita hanya sebatas pandangan kita saat ini saja, tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang sudah kita rencanakan. Tuhan sengaja mengobrak-abrik rancangan kita manusia, karena kita tidak tahu ujung dari rencana kita. Kita manusia hanya bisa melihat apa yang sekarang, tetapi kita tidak tahu kalau ujungnya itu menuju kepada maut. Tetapi Tuhan memandang, Dia Alfa dan Omega. Dia tahu yang awal dan yang akhir dari kehidupan kita, dan Dia tahu memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Malam hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin kau sedang mengalami delay waktu dari Tuhan. Izinkan Dia bekerja sesuai dengan waktu dan caranya Dia. Kita menghormati Tuhan untuk bekerja sesuai dengan kedaulatan. Malam hari ini kita renungkan firman Tuhan ini. Mungkin kau berkata kau sudah melayani Tuhan, kau sudah memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Mengapa Tuhan sengaja memberikan delay waktu kepada kita? Tidak bersegera menolong di dalam kehidupanmu. Engkau berkata, engkau berteriak, Tuhan aku tidak kuat, Tuhan aku menyerah, Tuhan aku sudah habis-habisan. Tetapi Tuhan mempunyai cara dan waktu yang tersendiri untuk saudara dan saya. Kalau Dia berkata tunggu kepada engkau, bukan berarti Dia menunda, bukan berarti Dia sengaja supaya kita mengalami keadaan yang jauh lebih buruk. Tetapi Dia mengajar kepada kita untuk tetap percaya bahwa berkat yang akan kita terima jauh lebih besar daripada apa yang kita harapkan atau kita rencanakan. Kita tidak punya kedaulatan untuk merancangkan, menata kehidupan ini. Ada Allah yang jauh lebih besar rancangannya untuk kita. Dia berkata tunggu untuk memberikan berkat yang lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Maria dan Marta hanya mengharapkan kesembuhan, tetapi Yesus menyediakan kebangkitan dari kematian. Hari ini mungkin kita berkata Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengasihi. Tetapi sejak 2000 tahun yang lalu Dia sudah mengasihi kita dengan memberikan nyawanya, menggantikan hidup kita di atas kayu salib. Bahkan jauh sebelum kita mengenal Dia. Mari berikan hatimu untuk dihajar dan dididik
supaya Engkau percaya, supaya kita memberikan kesempatan Tuhan bekerja sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Percayai Dia. Tidak ada satupun di dalam kehidupan ini tanpa seizin Tuhan. Kalau semua terjadi, kalau Dia membiarkan, berarti Dia mempercayai bahwa kekuatanmu, engkau mampu menghadapi semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau engkau merasa lemah malam hari ini, kalau engkau mulai bimbang, kalau engkau mulai berkata, Tuhan di manakah Engkau saat aku menghadapi kesulitan badai, guncangan di dalam kehidupan ini. Kau bisa taruh tangan kananmu di dada seperti saya malam hari. Tidak selamanya kita ini kuat menghadapi badai, tetapi izinkan malam hari ini tangannya yang berlubang paku untuk menjamah engkau, memberikan kekuatan. Aku berdoa malam hari ini, Tuhan Kau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada mereka malam hari ini. Mungkin malam hari ini kami kehilangan kekuatan, ketidakmampuan kami menghadapi badai, goncangan, kesulitan, pergumulan, sakit penyakit di dalam hidup ini. Biar Engkau yang menjamah mereka di rumah mereka masing-masing. Peluk mereka satu persatu. Hapus setiap tetesan air mata mereka. Gantikan setiap kedukaan yang dalam dengan damai sejahtera. Mungkin kehilangan orang-orang yang sangat dikasihi mereka itu tidak mudah, tetapi biarlah dengan kekuatan dari Tuhan kami mampu melewati semuanya. Terima kekuatan dari Tuhan, kasih yang tanpa batas, penghiburan yang sejati, damai sejahtera yang melampaui segala akal, turun atas setiap pribadi malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang sedang kau hadapi. Tuhan peduli dan Dia mengerti setiap tetesan air mata. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
Kau boleh naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Syarabata karala barabata shikarala barabata syarala barabata kinaramaya sanalama syarabata karala barabata shikarala barabata shikala barabata syarala. Mungkin malam hari ini Tuhan taruh satu nama di dalam hatimu untuk engkau doakan. Mungkin nama ini yang sedang sakit. Mungkin nama ini sedang mengalami pergumulan yang berat. Dan malam hari ini Roh Kudus gerakkan untuk engkau yang berdiri di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan untuk bekerja. Kau bawa di dalam doa. Sikarabata syadara la barabata syadara la barabata